Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan kinetika dan kesetimbangan. Pada video yang kedua ini, kita akan melanjutkan mengenai materi tentang teori kinetik gas. Pada video yang pertama telah dijelaskan apa ciri-ciri dari gas ideal dan yang membedakan gas ideal dengan gas nyata. Nah, di video berikut ini kita akan belajar mengenai teori kinetik gas. Seperti halnya judul yang telah disebutkan tadi tentang teori kinetik gas, kita ketahui bahwa kita akan berbicara mengenai gas dan gas-gas yang dia bertumbukan gitu ya, atau gas yang memang saling berinteraksi gitu. Nah, hal ini sebenarnya didasari oleh pemikiran bahwa gas itu memang senantiasa bergerak ke segala arah. Kalau kita memperhatikan kembali bahwa gas itu senantiasa bergerak ke arah sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X, gitu ya. Kadang dia bergerak secara acak. Nah, dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Terkadang dia bergerak dengan menabrak wadahnya, gitu ya. Nah, pergerakan dari gas ini tentu saja akan menimbulkan berbagai besaran kalau dilihat secara kinetika, gitu ya. Nah, ini dapat kita lihat besaran-besaran dari teori kinetik gas ini yang tentu saja akan dipengaruhi oleh berbagai variabel yang lainnya seperti suhu, tekanan, gitu ya. Kemudian jumlah gasnya atau mol. Nah, teori kinetik gas ini berdasarkan beberapa asumsi fundamental tentang struktur gas. Asumsi yang pertama yaitu dapat dilihat di sini bahwa gas itu terdiri dari sejumlah besar partikel, baik itu atom ataupun molekul, yang bergerak relatif cepat menurut garis lurus. Ya, dalam ini adalah menurut gerak Newton pada kondisi tanpa suatu medan gaya. Ya, jadi tanpa diberikan satu gaya, satu medan gaya. Kemudian ciri yang kedua, partikel-partikel gas dapat bertumbukan satu dengan yang lainnya. Demikian juga dia dapat bertumbukan dengan dinding wadah. Jadi selain dengan partikel-partikel gasnya, gitu ya, dia juga bisa menumbuk dinding wadahnya. Dan hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan pada gas akibat tadi ya pergerakan atau tumbukan-tumbukan antar gas maupun gas dengan wadahnya. Kemudian asumsi yang berikutnya, tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel-partikel gas maupun antara partikel gas dengan dinding wadah. Ini asumsi berikutnya. Jadi dianggap tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel gas maupun partikel gas dengan dinding wadah. Kemudian asumsi yang keempat bahwa volume partikel gas itu sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Jadi volume partikel gas sangat kecil sehingga dapat diabaikan terhadap volume total. Nah, ya, jadi anggap aja dia tidak punya volume seperti itu. Jadi yang kita perhatikan hanya volume total. Kemudian yang berikutnya bahwa energi kinetik rata-rata partikel gas sangat bergantung kepada suhu. Ya, nah, kita tahu ketika suhu dinaikkan maka energi kinetik pun akan meningkat. Sebaliknya, ketika suhu diturunkan, maka energi kinetik akan ikut menurun. Oke, kita tinjau dulu dalam hal ini mengenai tekanan gas. Jadi gas itu terdiri dari partikel yang selalu bergerak dengan kecepatan yang sangat bervariasi. Ada yang sangat tinggi kecepatannya, ada yang pelan gitu ya, ada yang pertengahan gitu. Ini bergantung kepada suhu sistem. Jadi variabelnya adalah suhu sistem. Ingat kembali, dalam
kuliah fisika bahwa kecepatan atau V itu adalah dr per dt. Perubahan apa? Jarak per perubahan waktu. Jadi dr-nya adalah perubahan jarak, dt-nya adalah perubahan waktu, ya. Kemudian R itu sendiri, karena dalam hal ini kita meninjau gas, dia bergerak pada arah sumbu X, Y, dan Z, maka si jarak itu adalah jarak dari berbagai vektor satuan, ya, XI, YZ, dan ZK, ya. R-nya dari berbagai arah gitu ya, X, Y, dan Z. Nah, bila besaran R ini, R diturunkan terhadap waktu, maka akan diperoleh persamaan ini. Ya. Di mana dr per dt sama dengan dx per dt, I menandakan pada vektor I atau X, ditambah dy per dt kali J adalah vektor untuk sumbu Y, ditambah dz per dt kali K. K itu vektor untuk sumbu Z. Ya. Maka dapat kita tuliskan, kita ubah nih dx per dt-nya jadi Vx, dy per dt-nya ini jadi Vy, dan dz per dt-nya itu jadi Pz. Maka dr per dt perubahan jarak per perubahan waktu sama dengan ini, Vxi ditambah Vyz ditambah Pzk, gitu ya. Dimana dr per dt itu adalah vektor dari kecepatan. Kenapa kita harus memperhatikan vektor ya? Karena dia bergerak sepanjang sumbu kartesius ya, dengan arah X, Y, Z, dan tentu saja ini adalah suatu vektor yang harus diperhitungkan, ya. Maka dapat kita tuliskan bahwa P kuadrat itu sama dengan ya, kecepatan kuadrat adalah Px kuadrat ditambah Py kuadrat ditambah ini ya, Pz kuadrat. Ini adalah ilustrasi dari suatu gas ini ya, yang bergerak sepanjang sumbu X ya, yang bergerak sepanjang sumbu X, dan kemudian dia juga bisa menabrak dinding ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Maka tinjauannya kita lanjutkan kembali. Jadi kalau ada misalnya suatu gas, dia kemudian bergerak sepanjang sumbu Z, X, dan Y, ini ya, sepanjang sumbu Z, X, dan Y, maka tentu saja tadi seperti yang sudah dituliskan di slide sebelumnya, kita dapat menuliskan kecepatannya menjadi seperti ini, ya. Vektor kecepatannya adalah Pxi ditambah Pyz ditambah Pzk, ya. Oke. Ini kalau ada gas partikel yang kedua, maka dapat kita tuliskan dengan cara yang sama. Oke, kecepatan partikel mula-mula dapat kita tuliskan seperti ini, ya, di mana V atau kecepatan rata-rata sama dengan Pxi ditambah Pyz ditambah Pzk, ya. Jadi kecepatan rata-rata adalah penjumlahan vektor kecepatan pada arah sumbu X ditambah vektor kecepatan pada arah sumbu J dan vektor kecepatan pada arah sumbu K, ya. Nah, kecepatan partikel setelah menumbuk dinding kanan dengan asumsi tidak ada tumbukan antar partikel, maka
Nah, dia kan numbuk dinding tuh, dia akan balik lagi ketika sudah menumbuk. Nah, kecepatan ketika balik lagi itu diberikan notasi P aksen, ya, kecepatan aksen ketika kecepatan setelah menumbuk dinding. P aksen adalah Vxi, ya, min Pyz ditambah PZK. Kenapa minus untuk vektor Y-nya? Nah, ini barangkali yang kita tinjaunya adalah ya, dia menumbuk dindingnya dalam arah sumbu Y. Sehingga ketika dia balik lagi, nah arah balik laginya ini yang menjadi minus atau negatif, ya, ini. Oke, bisa dipahami? Sehingga perubahan momentum partikel, perubahan momentum adalah delta V. Nah, perubahan momentum partikel adalah momentum setelah terjadi tumbukan dikurangi momentum pada saat sebelum terjadi tumbukan. MP aksen min MP sama dengan minus 2 MPYZ. Ya, minus 2 MPYZ. Oke. Nah, selang waktu partikel tersebut itu 2 kali menumbuk dinding kanan, ya. Sehingga delta T-nya menjadi 2L per VY. Jadi selang waktu partikel ya dianggap 2 kali menumbuk dinding. Maka jaraknya itu dianggap 2L, ya. Kalau 1 kali menumbuk dindingnya adalah L, maka ketika dia balik lagi kan ketika dia 2 kali menumbuk dinding, ini kan menjadi 2L per kecepatan pada arah sumbu Y. Maka kita akan menemukan selang waktunya. Sehingga besarnya momentum yang diberikan partikel pada dinding, ya, besarnya momentum yang diberikan partikel pada dinding kanan per satuan waktu, itu dapat kita tuliskan delta P per delta T sama dengan 2M kali V Y kuadrat per 2L dikali J sama dengan MPY kuadrat J per L. Ya, ini masing-masingnya bisa dicoret. Ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Nah, bagaimana jika kemudian yang yang bertumbukan itu adalah N buah partikel? Maka besarnya momentum total yang diberikan N buah partikel pada dinding kanan per satuan waktu ini akan menjadi delta P per delta T sama dengan M per L, ya, P kuadrat Y ditambah P kuadrat Y1, P ditambah P kuadrat Y2 ditambah P kuadrat YN pada arah sumbu J atau Y, ya. Sehingga tekanan gas pada dinding kanan itu akan menjadi P sama dengan ini delta P per A kali delta T, ya, sama dengan M per A kali L A per A kali L sama dengan P kuadrat Y1 ditambah P kuadrat Y2 plus sampai berapa gitu ya, Cn gasnya itu, jumlah gasnya itu sampai P kuadrat YN. Maka rumusan ini bisa kita tuliskan menjadi M kali N per V dikali V kuadrat Y. Gitu ya. Oke, tapi untuk P kuadrat sama dengan Vx kuadrat plus Py kuadrat plus Pz kuadrat. Ya. Dan Px kuadratnya itu sama dengan Py kuadrat sama dengan Pz kuadrat.
Sehingga karena dianggap seperti itu, maka PY kuadratnya itu akan sama dengan 1/3 P kuadrat. Ya, maka masukkan ke rumusan yang tadi, gitu ya. Akan kita peroleh persamaan yang ini. Ya, disubstitusikan persamaan yang ini ya dengan persamaan yang ini. Maka akan menjadi 1/3 dikali N besar kali M per P ya dikali P kuadrat. P yang ini adalah P kecepatan, sementara P yang ini adalah P dari volume. Ya, seperti itu. Oke, nah bagaimana dengan energi dalam dari gas ideal? Dari hubungan terakhir itu dapat dituliskan bahwa N dikalikan setengah MB kuadrat itu sama dengan 3/2 NKBT ya, NKT. Nah, inilah yang kita sebut sebagai energi kinetik gas ya, yang juga merupakan energi total dan energi dalam gas. Maka dapat kita tuliskan U atau energi dalam gas adalah 3/2 kali N kali KB dikalikan T. KB itu tetapan ya, tetapan Boltzmann, sama dengan 3/2 dikali N kali R kali T. Jadi tergantung rumus mana yang mau kita pakai, boleh disesuaikan dengan ini ya, dengan variabel-variabel yang kita miliki. Ya. Nah, perbandingan dengan eksperimen mengenai CP dan CP-nya ini akan kita bahas di pertemuan yang mendatang. Oke, barangkali kita sampai di sini saja, dan sampai temperatur gas ya. Dimana karena tadi sudah dirumuskan bahwa tekanan dari gas idealnya adalah 1/3 kali N kali M kali V besar volume dikali kecepatan gasnya dikuadratkan, maka dari persamaan yang ini PP sama dengan NRT sama dengan NKBT, kemudian kita ubah menjadi T sama dengan 1/3 MP kuadrat per KB, maka kita akan memperoleh persamaan untuk temperatur gas ideal, di mana T sama dengan 2/3 KB dikalikan setengah MP kuadrat, akan kita dapatkan persamaan untuk temperatur adalah 2/3 KB dikalikan energi kinetik. Ya, semoga dapat dipahami mengenai persamaan teori kinetik gas. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang masih tentang teori kinetik gas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.